surah yang mulia ini yang walaupun terdiri dari 18 ayat, tetapi di dalamnya ada pertama penjelasan tentang hak Allah secara umum, yang kedua hak Rasulullah SAW, dan yang ketiga hak sesama muslim. Atau surah yang mulia ini menjelaskan kepada kita tiga kewajiban kita: kewajiban kepada Allah SWT, kewajiban kepada Rasul, dan kewajiban kepada sesama muslim. Atau adab, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan adab kepada sesama muslim. Oleh karena itu penting kita membahas surah ini. Ayat yang pertama Allah SWT katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini adab yang pertama. Wahai orang beriman, Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. La tuqaddimu, janganlah anda mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, janganlah kita melakukan sesuatu hal yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT dan diperintahkan oleh Rasul. Atau jangan kita melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan tidak dilarang oleh Rasulnya. Karena dengan kita melakukan suatu ibadah atau suatu hal yang tidak diperintahkan, atau mewajibkan yang tidak diwajibkan, atau mengharamkan apa yang tidak diharamkan, maka berarti kita mendahului Allah dan Rasulnya. Maka tugas kita sebagai seorang beriman adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Apa yang diwajibkan oleh Allah maka kita ikuti, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Allah katakan, la tuqaddimu baina yadayillah, jangan mendahului Allah. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan mendahului Rasul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, maka kita lakukan. Ketika Rasul melarang kita, baru kita tinggalkan. Kalau kita melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Rasul, atau mengharamkan atau melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasul, berarti kita mendahului Rasul. Oleh karena itu ini adab kepada Allah SWT. Kita memiliki adab kepada Allah. Allah SWT yang menciptakan kita, Allah SWT yang memberi kita rezeki, Allah SWT yang memberikan kepada kita apa yang kita miliki hari ini. Maka hendaknya kita beradab kepada Allah SWT. Kalau seandainya kita kepada orang tua kita saja kita beradab, tidak boleh mendahului beliau misalnya dalam berjalan, berkata, berbuat dan sebagainya. Begitu juga kepada Allah SWT. Kita tidak mendahului syariatnya. Apa yang diperintahkan itu yang kita lakukan. Karena syariat ini, Islam ini agama yang sudah sempurna. Kita diperintahkan untuk mengikuti saja. Maka jangan kita melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Jangan, kata Allah SWT, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kemudian Allah katakan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah, takwa dengan makna yang seluas-luasnya sebagaimana yang kita ketahui bersama, yaitu melaksanakan perintah Allah SWT, menjauhkan larangan Allah SWT. Seorang tabi'in bernama Talq ibnu Habib rahimahullah mengatakan, at-taqwa imtithalu awamirillah ala nurim minallah wa tarku iqabillah ala nuri minallah. Yaitu takwa adalah melaksanakan imtithalu awamirillah ala nuri minallah, melaksanakan perintah Allah sesuai dengan cahaya Allah, sesuai dengan syariat Allah SWT. Tarju thawab Allah, dan kita berharap dengan melakukan perintah tersebut pahala dari Allah SWT. Begitu juga meninggalkan, kita meninggalkan larangan Allah SWT ala nuri minallah, di atas cahaya Allah. Artinya kita meninggalkan itu sesuai dengan ilmu. Takhafu iqaballah, yaitu kita takut akan azab Allah SWT. Kemudian Allah SWT tutup ayat ini dengan mengatakan, wattaqullaha innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Allah SWT sami'un artinya mendengar. Maha mendengar Allah SWT. Segala sesuatu yang kita ucapkan itu didengar oleh Allah SWT. Walaupun kadang teman kita di sebelah tidak dengar, orang yang dekat dengan kita tidak dengar, tapi Allah yang berada di langit yang ketujuh mendengar apa yang kita ucapkan.
Maka Allah SWT pendengarannya tidak terbatas. Kalau kita manusia, pendengaran kita terbatas. Mungkin jarak berapa meter kita nggak bisa dengar lagi. Tapi pendengaran Allah tanpa batas, tidak ada yang menghalangi. Maka Allah SWT maha mendengar apa yang kita ucapkan. Alimun, maha berilmu. Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Ilmu kita manusia terbatas, dibatasi oleh kemampuan akal kita. Tetapi Allah SWT ilmunya maha luas. Maka Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah SWT. Maka Allah SWT ini salah satu atau diantara nama dan sifat Allah SWT. Allah Sami'un, Allah maha mendengar. Allah Alim, maha mengetahui. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang bercerita tentang bagaimana hak atau adab Allah SWT, adab kita kepada Allah SWT dan Rasulnya. Itu bagaimana kita tidak mendahului Allah dan Rasulnya dalam syariat ini, dalam agama ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.